Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, ini ada Ibu Profesor Rika dan lain-lain, dan Pak Ustadz Sa'roni yang saya hormati, semua saya hormati, saya muliakan. Semoga Allah pada pagi hari ini memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang sekarang sedang berupaya untuk belajar mengenai bagaimana cara berislam yang benar, cara berislam yang baik, cara berislam yang utuh. Namun fokus kita pada forum ini adalah kita belajar mengenai masalah tuntunan Islam yang terkait dengan masalah sosial politik. Di dalam Islam dinamakan sebagai syariat sia-sia. Jadi di dalam fokus pengajian kita adalah fokus pada pendalaman syariat sia-sia, tuntunan Islam politik. Nah, ayat yang diajukan nanti tentunya yang terkait dengan masalah Islam politik tersebut, syariat sia-sia ini. Pada kali ini dalam satu seri, ini seri yang kelima, yang dibawakan adalah surat Al-Maidah ayat 49 sampai ayat yang ke-57. Ayat 49 sampai ke ayat 57 surat Al-Maidah, surat yang kelima. Silakan didalami, dicermati, dan kita laksanakan perintah-perintah Allah terkait dengan masalah syariat sia-sia ini. Nanti seperti biasa akan dibacakan surat Al-Maidah dari ayat 49 sampai dengan 57. Kemudian oleh Ustadz Sa'roni akan didalami artinya per kata dan kemudian arti seluruh kalimat atau ayat yang ke-55, 56, 57. Nanti akan oleh Pak Ustadz Sa'roni ditentukan mana waktu yang memungkinkan seberapa banyak ayat nanti yang diuraikan tafsirnya. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai dengarkan Ustadz Sa'roni membacakan ayat 49 sampai 57. Bagi teman-teman yang tidak membawa laptopnya atau tidak membawa Al-Qur'annya, saya coba juga tayangkan di sini surat ayat-ayat tersebut untuk dibaca beliau, dan nanti tafsirnya akan disampaikan oleh Ustadz Sa'roni yang terkait dengan ayat yang ke-55 dan kalau mungkin 56 dan 57. Monggo Ustadz Sa'roni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, amma ba'd.
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita bersyukur pada Allah. Detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang terbagus. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita juga masih diberi kesempatan untuk kembali kita mengumpulkan fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Semoga saja kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia wal akhirah dengan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan pada kali ini kami akan bacakan surah Al-Maidah ayat yang ke-49 ya, sebagaimana yang ada di layar. Ya, sampai insya Allah akan kita bacakan 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يشارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Surahul Azim. Alhamdulillah sudah kita selesaikan sampai ayat 57. Nah, berikutnya lagi ayat yang ke-55. Sebagaimana kemarin ya sudah kita terjemahkan, kita bahas mulai ayat yang ke-49 sampai 54. Sekarang kita membahas ayat yang ke-55. Ini kami bisa menampilkan di tafsir kami ya. Nah, ini di tafsir kami. Kelihatan ya? Tafsir yang saya tampilkan kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ya, alhamdulillah. Ya. Ayat yang ke-55. Ya. Allah menyatakan di sini yang diawali dengan lafaz innama waliyukumullahu. Di dalam hal ini diawali dengan kata-kata innama, itu kalau di dalam kaidah balaghah yang di majelis pucang itu sudah selesai balaghahnya, ya, sudah selesai ya, sudah hatam yang dulu diajarkan oleh Ustadz beliaunya Yai Haji Anas Adnan, gitu ya. Nah, ini innama itu adalah untuk lil kasr, untuk menjadikan sesuatu itu akhirnya bermakna hanyalah. Hanyalah itu berarti ya hanya, gitu ya. Hanyalah bagaimana informasinya datangnya dari Allah, waliyukumullahu. Di dalam kitab I'rab tafsir I'rab dijelaskan di sini Allahu waliyukum. Jadi Allah itu yang menjadi mubtada'nya. Jadi Allah itu menjadi mubtada'nya, waliyukum itu menjadi khobarnya. Jadi Allah menjadi mubtada'nya, waliyukum menjadi khabarnya. Allah adalah sebagai wali kalian semuanya. Wali. Sebenarnya kemarin yang sudah kita jelaskan makna daripada wali banyak ya. Teman yang dekat, atau pelindung, atau pemimpin, atau penolong, atau kekasih. Kalau di dalam tafsir di sini yang dimaksudkan dengan waliyukumullah adalah innama nasirukum ayyuhal mu'minuna Allahu wa rasuluhu. Hanyalah penolong kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya. Jadi di sini Allah dan Rasulnya menjadi mubtada'nya, sedangkan khabarnya adalah waliyukum. Allah lah yang nanti akan senantiasa menolong kepada kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Kalau kasus ini berkaitan dengan ayat yang ke-54 atau 49 sampai 54 berkaitan dengan masalah mengurusi negara, mengurusi masyarakat, mengurusi bagaimana di mana kita semuanya tinggal ketika ada kasus-kasus berkaitan dengan pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga Allah menegaskan di sini Kok mati, Zat? Mana, Zat? suara hilang, Ustaz. Kok hilang? Mikrofon. Suaranya nggak muncul ya?
Kesenggol mungkin. Hilang Tat suaranya Tat. Ya, kita tunggu aja dari Pak Ustadz. Antar kita bisa, suara saya kan bisa dengar, suara saya Pak Kanto, dengar ya? Dengar, kecuali Ustadz. Nah, ini kebetulan artinya lokal itu. Kan ada Ustadz itu. Nah, iya, mungkin jangan-jangan beliau juga enggak tahu bahwa tidak terdengar. Tidak tahu. Iya, jadi sebentar. Iya, nggak tahu kayaknya beliau. Telepon. Iya, ditelepon, Monggo silakan yang bisa menelpon beliau. Waalaikumsalam. Suara panjenengan enggak kedengaran di Zoom-nya? Ada. Nggih, monggo, nggih, ditunggu. Nggih, ditunggu, nggih. Jadi informasi dari beliau memang laptopnya ada error, sekarang beliau sedang mengganti ke HP. Monggo mengganti ke HP. Jadi kita tunggu sebentar, sabar. Selamat datang Pak Sugimin, alhamdulillah. Mas Zaki. Jadi ada yang baru gabung ini. Pak Ahmad Sungkar, selamat datang juga. Nah, ini Pak Saroni mulai connecting. Mulai connecting. Monggo kita tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Saya lanjutkan tadi ya. Maaf, ini kebetulan WiFi di tempat kami bermasalah. Ini saya pakai HP ini. Ya. Jadi ayatnya bisa ditampilkan, Boten? Ini kami yang nggak bisa nampilkan ini ya. Ya, nanti saya bantu dengan dari sini, tapi ayatnya saja. Detailnya gitu, nanti panjenengan yang yang menyampaikan. Ya bisa. Jadi yang dimaksud dengan namanya di sini innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Jadi yang layak menjadi diloyalitasi, istilah begitu ya, oleh kita sebagai orang-orang beriman adalah hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana? Yakni alladzina yuqimunas shalah. Mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, gitu ya. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka senantiasa menunaikan zakatnya, wa hum raqi'un, dan mereka semuanya dalam kondisi yang rukuk. Bermakna rukuk secara sesungguhnya maupun dimaksud di sini adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada raka'ah itu sebenarnya adalah tunduk. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada raka'ah. Tetapi kalau makna rukuk dalam sholat artinya kita membentuk badan kita merunduk. Nah, itu namanya kita rukuk. Sehingga di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa
orang-orang yang mereka semuanya disebut orang yang layak untuk diloyalitasi orang-orang mukmin adalah mereka yang yuhafiduna ala salati al-mafrudati. Ya. Mereka semuanya orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Terutama di sini adalah merupakan salat wajib. Kenapa harus salat sebagaimana orang-orang yang menegakkan salat sendiri bahwa salat itu adalah merupakan amalan hablum minallah yang paling inti. Orang yang salat senantiasa mengucapkan lafaz Allahu Akbar sehingga ketika dia salat membesarkan Allah, ketika dia di luar salat juga masih tetap membesarkan Allah. 5 menit dia salat sehari 5 kali berarti 25 menit dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya di atas sajadah. 23 jam yang lain di luar salat dia masih tetap membesarkan Allah. Itu berarti artinya yuhafiduna. Senantiasa menjaga nilai-nilai salat yang dimana salat yang hanya sekian menit mampu untuk mempengaruhi perilaku, perbuatan, sikap, keputusan di mana saja dia melakukan suatu aktivitas. Termasuk sebagaimana Allah nyatakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu pasti mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang-orang mukmin yang seperti itulah yang layak untuk diloyalitasi. Sementara di antara kita semuanya sholat itu hanya di masjid. Sholat itu hanya di atas sajadah. Sehingga perilakunya tidak berpengaruh dengan apa yang dia lakukan di luar sholat. Nah, berikutnya lagi ciri-ciri yang kedua orang beriman adalah yu'adduna zakata an ridho nafs. yakni senantiasa mereka semuanya menunaikan zakat dari kepuasan jiwanya. Wahum khadi'una lillah, dan orang-orang mukmin itu senantiasa dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang layak untuk menjadi wali bagi orang-orang mukmin. Sehingga dijelaskan ayat yang ke-56 menguatkan dari ayat yang ke-55. Allah menjelaskan di situ wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Ini susunannya menjadi dibalik ya. Susunannya menjadi dibalik berarti menjadi bagaimana? Innama ya. Kalau tadi yang bermakna kan innama waliyukumullah. Ya, sehingga susunannya di sini akan menjadi berbeda. Yakni berupa apa? Ini wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Maka siapa saja yang dia itu Jadi barang siapa yang dia itu menjadikan Allah sebagai penolongnya, sebagai penguat dari ayat 55. Jadi barang siapa yang dia itu menjadikan Allah sebagai penolongnya dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka muncul di sini fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya siapa? Hizballahi, hizb. Hizb itu bisa bermakna golongan, bisa bermakna kelompok, atau kadang diberi makna partai. Nah gitu ya. Makanya ada Hizbullah. Kalau Hizbullah yang kita kenal ada Hizbullah yang ada di Lebanon ya. Nah, yang ada di Lebanon itu menunjukkan tentang Hizbullah. Ada Lebanon di situ ya. Nah, jadi kata-kata Hizbullah yang bermakna kelompok atau mungkin partai atau
putus. Baterainya habis. Mungkin karena pakai HP. Saya tadi mau nyampaikan dicolokkan langsung. Baterainya habis. Lupa. Halo. Halo, monggo, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, nggih. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi itulah tadi yang dimaksud dengan namanya Hizbullah. Sehingga di ayat ini Allah menjelaskan betapa penting di dalam hal ini untuk kita memahami makna daripada Hizbullah yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-56 ini. Kata-kata Hizbullah itu di dalam Al-Quran ada disebut 3 kali. Ya, yang pertama ada di surat ini tadi Al-Maidah 56. Yang kedua yaitu ada di surat Mujadilah, surat yang ke-58 ayat 22. Allah mengatakan di situ ulaika hizbullah. Mereka itulah yang dimaksud adalah Hizbullah. Ini saya mohon maaf nggak bisa menampilkan slide saya. Ini sudah saya siapkan slide-nya ini. Tapi nggak bisa. Yeah. Tapi suara saya jelas gini ya? Suaranya jelas, alhamdulillah. Yeah. Kalau begitu. Diteruskan aja Ustaz. Ya. Jadi di surat yang ke-58 ini, yang ayat 22, Allah menjelaskan di situ bisa dibuka yang ada Al-Qur'annya, surat ke-58, surat Mujadilah ya, ayat 22, Allah menjelaskan di situ, ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah. Itu adalah kelompok Allah, atau golongan Allah, atau partai Allah. Apa Allah menyatakan? Ala ingatlah. Inna hizballahi, ada huruf inna taukid untuk menyangatkan, sesungguhnya kelompok Allah, sesungguhnya partai Allah, sesungguhnya pembela Allah, humul muflihun, mereka orang-orang yang sukses. Gimana? Sukses di dunia wal akhirah. Kalau tadi dijelaskan di ayat yang ke-56 adalah mereka orang-orang yang ghalibun. Mereka adalah orang-orang yang akan menang di dunia dan di akhiratnya. Di sini muflihun, orang yang sukses, orang yang beruntung di dunia dan di akhiratnya. Sungguh luar biasa informasinya Allah, sebagaimana Allah juga menjelaskan banyak lafaz ya di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah menggunakan kata-kata qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa beruntung di situ? Orang-orang yang dijelaskan pada ayat setelahnya. Menggunakan kata-kata aflaha. Sedangkan kalau di Al-Baqarah ayat yang kelima itu ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat yang ke-56 dan ayat yang ke-22 ini, nah ini ya. Ini sebentar. Ini saya nggak bisa. Kalau bisa saya foto itu sebenarnya nggak apa-apa ini, Pak. Sementara mungkin langsung saja Pak Ustadz. Oh gitu, saya sampaikan aja ya. Karena tidak memungkinkan gitu, karena ada masalah. Jadi disampaikan aja apa-apa yang dianggap penting untuk disampaikan. Monggo silakan. Sehingga di sini untuk kita bisa membedakan jelas Hizbullah itu mana. Ada di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang Hizbus Syaiton. Sehingga bagaimana biar kita jelas Hizbullah, berarti kita juga paham tentang Hizbus Syaiton. Nah, sedangkan di sini akan kami tampilkan, yakni tentang masalah siapa sebenarnya Hizbullah itu. Ciri-ciri yang pertama Hizbullah itu adalah berloyal, loyalitasnya, kesetiaannya, ketundukannya, nah, gitu ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, loyalitasnya, walaknya kepada Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Yang ketiga, loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman juga luar biasa. Ya, itu ciri yang ketiga. Sedangkan ciri yang keempat adalah hablum minallahnya bagus,
dan hablum minan nasnya yang juga luar biasa. Jadi orang-orang yang ciri-ciri Hizbullah itu adalah bukan orang-orang yang mengurung diri, bukan orang-orang yang tidak mau peduli, tetapi adalah mereka-mereka orang-orang yang senantiasa mereka tunduk kepada Allah, bagus hubungannya kepada Allah, dan bagus hubungannya kepada sesama manusia. Nah, itulah Hizbullah. Ciri yang berikutnya lagi adalah kalau tadi berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, tadi yang sudah kita jelaskan di surat Al-Maidah ayat yang ke-56. Nah, sekarang ciri Hizbullah yang berikutnya lagi yang dijelaskan oleh surat Al-Maidah pula ayat ke-49 dan sampai 51. Demikian pula tadi yang ada di surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah menjelaskan apa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cintanya luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menunjukkan loyalitasnya, tetapi ada perasaan yang sungguh-sungguh sangat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya. Memunculkan akhirnya orang-orang yang cinta kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka dengan demikian, maka orang-orang yang orang-orang yang Hizbullah ini adalah orang-orang yang tidak hubud dunia dan bukan orang-orang munafik. Begitu dijelaskan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-52 yang kemarin sudah kita jelaskan. Ciri yang berikutnya lagi orang-orang yang mereka Hizbullah adalah mereka senantiasa merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman. Berarti orang-orang yang tidak akan sombong atas ketinggian hartanya, ketinggian jabatannya, ketinggian ilmunya yang diamanahkan oleh Allah. Dia senantiasa menjadi orang yang senantiasa merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Tetapi dia tampilnya di hadapan orang-orang yang kafir, berbangga dengan agamanya di hadapan orang-orang kafir, menampakkan kalimat hak sesuai dengan batasan-batasan syariat. Sehingga muncullah lafaz yang kemarin juga sudah kita bahas, a'izzatin 'alal kafirin. Nah, gitu ya. Atau kata Rasulullah di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kata-kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar urhama'u bainahum. Ciri-ciri pengikut Rasulullah adalah mereka senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman itu, Masya Allah, cintanya sungguh luar biasa. Tetapi sifatnya keras, tegas, sikapnya terhadap orang-orang kafir karena berkaitan dengan masalah hak dan batil, halal dan haram. Yang terakhir, sifat orang-orang yang Hizbullah adalah senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, di mana saja berada. Nah, itulah tadi 10 sifat-sifat yang kita ambil dari lafaz Hizbullah yang ada di surat Al-Mujadilah 22 tadi sama di surat Al-Maidah ayat 56. Sedangkan sebagai kebalikannya, orang-orang yang itu tidak mungkin akan ada pada diri sifat orang-orang yang Hizbullah, yaitu sifat Hizbus Syaitan. Hizbus Syaitan. Nah, apa saja sih sifat-sifat Hizbus Syaitan itu? 1. Senantiasa menyeru kepada kemungkaran, mencegah dari yang ma'ruf. Berbalik dengan ciri-ciri orang beriman tadi. Jadi mereka senantiasa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Berbalik. Kalau orang-orang beriman itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini tidak. Justru mereka adalah ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ada di surat At-Taubah ayat 67. Ya. Yang berikutnya lagi, dia mempunyai sifat senantiasa memiliki sifat hasad, iri, dengki. Iri, dengki. Itu Hizbus Syaitan. Ya. Iri terhadap apa saja yang Allah berikan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada siapa saja, sebagaimana mengikuti langkah iblis yang di awal kali diciptakan oleh Allah. Jawabannya adalah
ana khairum minhu. Saya lebih bagus dari dia. Nah, gitu ya. Sehingga munculkan pasti sifat sombong. Sifat dari ketiga dari hizbus syaitan adalah orang-orang yang senantiasa senang bila ada kekejian, ada fitnah tersebar di kaum muslimin, baik individu maupun jamaah. Jadi ketika ada orang-orang Islam yang tertimpa musibah, senang dia. Itu hizbus syaitan. Ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke-19. Sifat yang keempat hizbus syaitan adalah senantiasa mengibarkan permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Atau dia senantiasa memberikan provokator bagaimana orang Islam satu dengan orang Islam yang lainnya senantiasa bermusuhan, saling mencela, saling merendahkan, saling berargumentasi. Sehingga itulah ciri-ciri orang-orang yang hizbus syaitan. Ciri yang kelima adalah senantiasa berdusta. Tetapi kedustaannya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama umat Islam, tetapi perilakunya adalah berdusta. Ciri yang keenam dari hizbus syaitan adalah berpaling dari kebenaran, sebagaimana Allah nyatakan yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Sebagaimana Allah nyatakan di sini, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka orang-orang hizbus syaitan itu adalah punya hati tetapi tidak mau mendengar, tidak mau memahami tentang ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tetapi begitu ada pendoliman, ada perbuatan kemungkaran, etok-etok enggak delok. Kayak-kayaknya enggak nampak. Seakan-akan kok aku enggak diajak berbicara. Kok saya tidak tahu? La yubsiruna biha. Walahum adhanul la yasma'una biha. Punya telinga, kelihatannya dia punya telinga, tetapi telinga tidak digunakan untuk mendengar keluhan jeritan rakyat, orang-orang miskin, orang-orang yang mengeluh. Nah, gitu ya. Itu ciri-ciri hizbus syaitan. Maka kata Allah, mereka itulah seperti al-an'am, seperti binatang ternak. Ciri yang ketujuh daripada hizbus syaitan adalah senantiasa mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Jasiyah 23. Ciri ke-8, suka mendebat kebenaran dengan segala kebatilan. Jadi justru dia tidak suka. Nah, gitu ya. Dengan apa saja yang ada pada diri orang muslim, kehidupannya sudah tenang, dia sukanya berdebat, ya, nambah masalah. Yang terakhir, ciri daripada hizbus syaitan adalah senantiasa mencela syariat Allah, apakah dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi pemeluknya. Begitu Allah nyatakan dalam surat At-Taubah 6566. Itulah kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Itu dulu, semoga aja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan penafsiran yang tadi dibawakan oleh Ustadz Sa'roni untuk Al-Maidah ayat 55 dan 56. Pasti antara 55, 56, kemudian ditambah nanti 57, dan dimulai dengan 49, sampai yang sekarang ini tentu terkait satu sama lain. Saya hanya ingin meresume ayat 49 dan ayat 50 itu terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin dalam suatu masyarakat yang harus sesuai dengan syariat. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu hukumi mereka. Kamu buat kebijakan kepada mereka, yaitu society itu, dengan apa yang diturunkan oleh Allah.
Demikian juga yang pada 50 afahumal jahiliyat yabghun. Apakah kamu mengambil kebijakan-kebijakan dari orang-orang jahiliyah yang mengabaikan tuntunan Allah? Itu yang 49, 50. 51 yang pernah kita sempat di Indonesia menjadi polemik dan berat, itu adalah tentang kepemimpinan orang kafir. Ya, jangan melihat jangan kamu mengambil pemimpin Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu. Itu artinya itu dalam masyarakat plural. Kita memilih pemimpin dalam masyarakat plural itu tidak boleh mereka yang Yahudi, Nasrani, dan golongan mereka. Itu yang 51 yang pernah kita bahas sebelumnya dan pernah ramai di negeri ini. Jadi memang ayat Al-Maidah 49-7 ini adalah terkait dengan masalah kepemimpinan plural. Bukan kepemimpinan di masjid, bukan kepemimpinan di organisasi Islam, tapi kepemimpinan plural. Karena tidak mungkin kepemimpinan yang sama di masjid itu ya, itu mengambil orang kafir, tidak mungkin lah Yahudi Nasrani jadikan pemimpin di dalam takmir masjid gitu. Jadi ini memang ayat 49 sampai 57 ini terkait dengan kepemimpinan di suatu masyarakat plural. Kemudian dijelaskan pada 57, 51, 52, 53, 54. Nah, sekarang kepada 55 ini. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa walaupun ada perbedaan makna tentang masalah wali dan sudah dibahas, tapi konteksnya di dalam ayat-ayat ini adalah terkait dengan masalah kepemimpinan di suatu society plural. Kita tidak bisa menganggap sebagai suatu yang terkait dengan pelindung atau teman. Tidak mungkinlah Allah dijadikan teman itu. Rasul dijadikan teman itu tidak mungkin. Yang tepat adalah kepemimpinan, bahwa kita ini mempunyai kepemimpinan yang akan melindungi kita, membantu kita, menolong kita, dan macam-macam. Nah, pada ayat yang ke-56, jadi yang kalau ke-55 itu adalah yang menjadi pemimpin orang Islam itu mestinya adalah Allah dan Rasulnya dan orang mukmin gitu, bukan orang Muslim. Di sini waladina amanu, bukan waladina muslimu, bukan. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa tingkat kepemimpinan itu setelah Allah dan Rasulnya adalah orang mukmin. Yang di situ diberikan penjelasan ringkas, yaitu orang yang sudah menegakkan sholat, mau membayarkan zakat, dan taat kepada tuntunan Allah. Rokiun tadi. Jadi yang menjadi pemimpin kita itu harusnya orang berkualifikasi mukmin, bukan muslim. Karena asal orang muslim itu bisa saja munafik, bisa saja dia orang dolim, bisa saja orang bodoh. Tapi ekstrim di sini Allah mengatakan yang menjadi pemimpin itu levelnya setelah Allah Rasulnya adalah orang mukmin. Jadi saya kira ini satu catatan yang menurut saya sering diabaikan oleh umat Islam pada umumnya. Asal orang beragama Islam terus dijadikan pemimpin. Padahal ternyata dia sangat buruk kualifikasinya. Yang 56 ini menurut saya sesuatu yang tadi Ustadz mungkin belum menyampaikan. Jadi yang dinamakan Hizballah itu, yang tadi diterjemahkan bisa kelompok, bisa golongan, bisa partai politik, gitu. Mana yang lebih tepat kira-kira di antara kelompok macam-macam kelompok itu dengan ayat-ayat yang antara 49 sampai 57? Kalau kita bicara tentang kepemimpinan formal di masyarakat plural, maka otomatis bahwa itu adalah partai. Kalau kita bicara kepemimpinan di masyarakat plural, Hizballah itu yang tepat dinamakan partai. Kita tidak bisa menganggapnya itu hanya sebagai kelompok biasa. Dan itu terkait dengan perebutan kepemimpinan. Ini terkait dengan perebutan kepemimpinan di plural. Kalau dalam tata bahasa Arab, yang Hizballah itu artinya adalah kelompok miliknya Allah. Nah, gitu kira-kira ya. Ya, itu satu konotasi khusus. Dan karena itu suatu kelompok
atau suatu partai yang disifati itu bukan anggotanya. Yang harus disifati itu adalah kelompoknya. Tadi Ustadz banyak membicarakan tentang ciri-ciri Hizballah, tapi ciri itu lebih pada individu anggota, bukan. Mestinya kita juga harus memahami Hizballah itu ciri-ciri sebagai kelompok partai politik Islam itu. Nah, itu harus kita kembangkan. Bagaimana harusnya ciri dari partai politik sebagai satu kelompok, bukan anggota dari partai politik itu, yang akan bisa memberikan jaminan menang di dalam persaingan. Disebutkan di sini ghalibun, menang. Menang dari apa? Persaingan. Jadi kita kadang-kadang memang tidak bisa membedakan. Berislam itu kita sebut sebagai individu, atau kita bicara tentang masalah kelompok. Hizballah itu kelompok. Jadi kita harus mensifati Hizballah sebagai kelompok. Tidak bisa disifati sebagai individu anggotanya. Tidak. Jadi saya kira itu catatan-catatan saya supaya kita bisa membayangkan bahwa di dalam proses persaingan di dunia plural itu kita sudah jelas dituntun bahwa kita harus fokus memilih pemimpin itu harus berkualifikasi mukmin, dan melalui medium kelompok tidak bisa di dalam persaingan plural itu individu maju nggak menang, nggak bisa, harus melalui kelompok, dan kelompoknya itu adalah partai politik dalam terminologi Al-Quran di dalam Hizballah. Jadi adalah kelompok yang mendukung Allah, kelompok yang membela Allah. Nah, kita harus mengembangkan itu. Kita tidak bisa sebagai warga dari suatu masyarakat plural yang muslim, kemudian mengeblok, memilih, membesarkan Hizbah Syaitan. Hizbah Syaitan itu kelompok juga. Kelompok yang mendukung nilai-nilai yang diajarkan oleh syaitan. Dan kita bicara juga kelompok itu, ciri-ciri kelompoknya bagaimana Hizbah Syaitan itu. Yang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam. Itu Hizbah Syaitan itu. Yang menghancurkan Islam. Kelompok yang seperti itulah Hizbah Syaitan. Dan kita berhadapan di dunia plural itu dengan dua kelompok itu. Hizballah dan Hizbah Syaitan. Itu adalah catatan saya mengenai masalah supaya kita melihat segala sesuatu itu dari dua sisi. Sisi individu kah, sisi sistem kah? Sistem individu atau sistem kelompok. Ayat 56 ini bicara Hizballah. Hizballah itu adalah kelompok, partai yang membela Islam. Partai Islam. Sedang yang Hizbah Syaitan, partai yang akan meruntuhkan Islam, menghancurkan Islam, merendahkan Islam, menghinakan Islam. Itu Hizbah Syaitan. Jangan sampai orang Islam bergabung dengan Hizbah Syaitan. Orang Islam wajib bersama Hizballah. Saya kira itu catatan saya, saudara sekalian. Silahkan didiskusikan ini. Masih ada waktu 10 menit. Ustadz, saya ingin supaya diskusi kita masih diteruskan tentang masalah ayat 49, 57. Mungkin ada yang mau menanyakan. Dan nanti otomatis jawabannya akan bisa menjadi bagian daripada pemahaman kita mengenai masalah berislam secara keseluruhan. Silakan saudara yang mempunyai pertanyaan atau tanggapan tentang ini. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Fuad. Pak Kanto, monggo silakan. Ya. Jadi itu standar tadi, kriteria tadi atau Furqan tadi barangkali dikenal ya zaman sekarang ini. Itu kesimpulan saya. Karena ada orang Muslim yang ikut-ikut menolak undang-undang pornografi misalnya. Ada orang Muslim yang melaksanakan money politik setelah terbukti minta digantung
lari dari situ. Jadi saya pikir kita umat Islam sekarang perlu secara personal atau kelompok-kelompok kita menyampaikan hal ini kepada sekeliling kita, tetangga kita. Dan kita ini sekarang berada di dalam suatu kehidupan di mana leadership di tingkat Pemda lah katakanlah dari provinsi sampai ke kabupaten kan 60% lebih itu kurang lebih lah angka saya itu estimasinya. Kena penjara itu, kena KPK, kena korupsi. Nah kalau begini situasinya harusnya apa ya? MPR harus merubah apa itu misalnya? Kriteria Hizbullah itu harus masuk ke MPR mestinya. Itu pikiran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam forum kita ini memang pikiran-pikiran itu diharapkan itu Pak Kanto. Alhamdulillah pikiran Pak Kanto sudah disampaikan dan beliau sudah masuk kepada ranah yang lebih operasional gitu. Sama itu saya juga gitu Pak Fuad. Monggo Bu Rika, silakan. Persis apa yang saya pikir kayak yang difikirkan Pak Kanto. Kalau seperti itu masa kita nurut aja. Ngerti maksud saya. Jadi harus ada bagaimana internal di partai politik Islam itu ada gitu loh. Ada forumnya lah. Ya, bagaimana supaya betul-betul Hizbullah kalau enggak lah repot. Ya, gitu aja sama Bapak. Alhamdulillah Profesor Rika mendukung pendapatnya Pak Kanto. Beliau lebih memberikan fokus jangan sampai partai Islam itu katut-katut berbuat yang benar-benar gitu kira-kira. Jadi memang apa istilahnya ya? Kebergantungan umat Islam itu di dalam proses sosial ya kepada partai Islam. Nah kalau partai Islamnya melehar ya habis sudah. Karena kita sebagai individu pasti tidak bisa banyak berbuat itu. Kekuatan kelompok harus diimbangi dengan kekuatan kelompok. Itu dalil sunatullah. Partai harus diimbangi partai. Negara harus diimbangi negara. Itu sunatullah. Jangan sampai kita berpikir yang sangat aneh gitu ya. Masa negara dihadapi oleh satu orang terus protes di alun-alun sendirian ya nggak direken. Suatu negara dibangun oleh partai politik. Kemudian partai politik yang membangun negara itu melakukan satu kekeliruan, kemungkaran. Yang harus mengatasi adalah partai juga. Partai yang mempunyai visi yang berbeda dengan partai tersebut. Itu sebetulnya persaingan itu di situ. Hizbullah itu peranannya di sana. Masalahnya sering umat Islam itu kemudian ngeblok kepada partai-partai yang tidak membela Islam dengan sadar atau tidak disadari. Karena tertarik, karena dia diajak ngelengker kalau hari libur, maka dia memilih partai itu. Padahal pemimpin partai itu mempunyai orientasi yang sangat berbeda dengan Islam. Habis itu. Karena itu menurut saya kampanyenya Pak Kanto yang tadi disebut Pak Kanto, hendaklah orang-orang itu didorong supaya jangan sampai bergabung pada Hizbus Syaiton lah. Bergabunglah dengan Hizbullah. Di situ insya Allah lebih terjamin surga kita. Bagaimana Allah memberikan surga pada kita sebagai pribadi? Kalau kita di dalam hidup di dunia ini bergabung kepada kelompok yang akan menghancurkan Islam. Ya logis lah. Walaupun dia beriman pada Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau perbuatannya itu kemudian membuat Islam berantakan, umat Islam berantakan, apakah dengan itu dia akan terjamin surganya? Dia sudah melanggar satu perintah, yaitu hendaklah masuk pada Hizbullah. Dia masuk pada Hizbus Syaitan. Itu pelanggaran itu. Dan pelanggaran itu akan dapat sanksi dari Allah. Jadi saya kira ini inti bahwa bagaimana kita mendekati sesuatu permasalahan itu dari sistem. Jangan sampai kita campur adukkan antara suatu sistem sosial, kelompok sosial, dengan individu. Individu itu bagian dari kelompok sosial.
Kelompok sosial bagian dari kelompok sosial yang lebih besar, dan itu mungkin adalah bangsa dan negara. Disitulah sebetulnya cara berpikir, dan ayat-ayat Al-Quran itu sangat jelas kok. Yang ayat yang terkait dengan 49 sampai 57 ini terkait dengan persaingan di kelompok sosial, bukan pada individu. Anjurannya supaya individu jangan sampai memilih kelompok sosial yang salah, memilih pemimpin yang salah, dan kalau sedang menjadi penguasa jangan membuat kebijakan yang salah. Saya kira itu catatan yang terkait dengan komentar Pak Kanto. Monggo Pak Ustadz kalau ada komentar atau tanggapan atau jawaban terhadap usulan Pak Kanto sama Bu Rika. Saya Pak Mahmudi dulu, monggo. Pak Mahmudi. terima kasih. Usulan yang bagus dari Pak Kanto dan Prof. Rika tadi ya, harus masuk ke ranah lingkungan MPR, DPR, dan utusan golongan. Cuman saya ingin nambahkan saja, kalau untuk ke situ harus ada mediator-mediator, harus diperbanyak. Karena mediator ini untuk memberikan jalan masuknya supaya smooth gitu ya, supaya halus. Nah, mediator-mediator ini harus cakep. Seperti Pak Fuad Ansari ini luar biasa, bisa jadi mediator. Orangnya harus canggih, berpengaruh, kemudian bisa didengar. Ini mediator ini penting untuk menyatukan friksi-friksi antar partai-partai Islam yang sudah mulai melenceng. Nah, tapi saya sangat setuju kalau partai-partai yang mulai agak menjauh dari jalur-jalur Islam itu harus dikembalikan lagi, yaitu dengan diluruskan melalui mediator-mediator yang canggih ini. Itu yang pertama tambahannya. Yang kedua, ini kan ayat 55, 56 ini kan sangat terkait ya. Dua-duanya ada 3 klaster. Ada klaster Allah, klaster Rasul, Nabi, dan klaster umat yang beriman. Di situ tidak disebutkan umaro, ulama, partai. Tapi di jalannya sudah ada orang beriman itu kalau berserikat menjadi sebuah partai, ya, siasah ya. Jadi perlu sosialisasi di medsos, sosialisasi di jurnal-jurnal ilmiah, seminar-seminar penting supaya membendung trik-trik yang dilakukan oleh orang hibus syaiton. Nah, ini ada sosialisasinya bentuknya sangat beragam. Ini memang harus diperjuangkan kita semua. Kalau saya sih mampunya di medsos. Ya, kalau level-levelnya profesor-profesor ini ya itu di mediator-mediator. Ya, insya Allah mudah-mudahan SIP ini mampu menginspirasi, menggandeng kami, menggandeng apalah. Itu nanti bisa menjadi mediator supaya partai-partai itu yang tadi katanya Pak Kanto melenceng itu bisa di-rebonding lagi, diluruskan lagi, kembali bersatu begitu biar kuat nanti bisa menang. Insya Allah itu aja ide saya. Mohon maaf. Lagi Pak Mahmudi luar biasa, luar biasa. Perang sekarang itu Pak Mahmudi malah lebih fokus sekarang itu perangnya kepada media, pada medsos itu sekarang. Kalau nama perang asimetrik itu medsos. Karena itu kalau Panjenengan mempunyai keahlian di sana, Masya Allah. Karena nama apanya? Penggiringan opini itu sekarang medsos. Jadi antum itu mempunyai kemampuan luar biasa. Justru disitulah yang saya harapkan bisa dikembangkan medsos-medsos yang memberikan katakanlah pengembangan nalar yang benar di dalam hidup. Islam ini sayangnya orang itu menganggap Islam itu masalah personal. Mereka lupa bahwa Islam itu adalah masalah juga sosial, kenegaraan, politik. Kita kalau bicara Islam itu diri pribadi, masuk surga pribadi, ya kan? Makan pribadi, pakaian tutup aurat pribadi. Dia lupa itu urusan yang hizbus syaitan sama hizbullah itu. Dan itu medsos yang bisa memberikan pencerahan itu. Tentang mediator tadi itu insya Allah Pak Kanto, Bu Rika ini insya Allah akan bisa berjuang bersama. Termasuk Ustadz juga, termasuk siapa yang ada di sini. Pak Zaki, Pak pokoknya yang semua ini saya harapkan bisa menjadi tadi itu. Ya, berperan sebagai apa saja yang mereka bisa. Kuncinya jelas, kata kuncinya jelas. Kita membesarkan Hizbullah, memenangkan persaingan kepemimpinan di dunia plural. Yang nanti membuat kebijakan publik yang bagus, tidak penuh dengan kemungkaran itu kebijakannya.
Saya kira itu target-target itu yang menjadi bagian dari perjuangan umat Islam harusnya. Jadi jangan sampai umat Islam itu digiring hanya untuk personal, sembahyang saja, doa saja, puasa saja, itu personal itu. Padahal kemudian dia memilih dan membesarkan hizbus syaiton. Hancur dia. Saya sering memberikan komparasi begini. Kalau berislam itu hanya masalah personal, tauhidnya benar, Tuhannya Allah, akhlaknya benar, sholatnya benar, doanya benar, tapi dia mengabaikan masalah kepemimpinan sosial, itu kasus Mekah. Kurang apa sih orang Mekah yang dipimpin Rasulullah, para muslimin Mekah itu, ketaatan personalnya? Kita nggak yakin saya bisa melebihi mereka. Sholatnya, doanya, ketaatannya pada Allah, disiksa kayak Bilal itu loh, hampir mati masih Allah, Allah, Allah. Tapi nasib umat Islam kalau tidak memimpin dunia pluralnya, rusak, terpuruk, dihinakan, kehilangan kehormatan. Itu sebabnya kemudian Allah melanjutkan wahyunya dengan wahyu yang di Madinah. Membangun Hizbullah, kekuatan politik Islam bersaing dengan kekuatan politik Hizbus Syaitan dan menjadi pemimpin dunia plural. Rasulullah itu presiden dunia plural, Madinah itu plural. Orang Yahudi tunduk itu pada kebijakan Rasulullah terkait dengan masalah kriminal, masalah perang dan macam-macam. Kesadaran yang seperti ini bahwa berislam itu tidak cukup personal, tapi harus mengambil kepemimpinan plural supaya menjadi sejahtera, bukan hanya orang Islamnya, tapi semua yang non Islam pun katut sejahtera. Itu yang tidak disadari orang Islam. Saya kira ini catatan saya, Pak Ustadz. Monggo silakan diberikan tanggapan, jawaban, dan ditutup dengan doa karena sudah waktunya jam 11, jam 10 lebih. Monggo Pak Ustadz Sa'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi yang saya bacakan sesuai dengan tafsir yang ada di ayat 55 dan 56 berkaitan dengan masalah ciri-ciri dari Hizbullah secara pribadi. Jadi kalau pribadi bagaikan sebuah bangunan yang bangunannya itu terbentuk dari bahan-bahan yang berkualitas, tentunya akan membentuk sesuatu bangunan yang berkualitas. Sehingga dengan demikian kalau ciri Hizbullah itu terbentuk dari pribadi yang berkualitas, imannya, akhlaknya, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, terjauhkan dari hablum hizbus syaitan, maka akan terbentuklah sebuah partai yang sungguh luar biasa. Makanya tadi yang disayangkan, tadi beberapa seperti Pak Kanto yang memberikan uraian bahwa partai Islam yang kadang-kadang seharusnya tidak ada yang korupsi. Tapi kenapa ada yang korupsi? Ya, itu karena berarti dia pas posisi dia membawa partai Islam, tetapi dia berperilaku seperti Hizbus Syaitan dia, perilaku secara pribadinya. Nah, bagaimana kalau terbentuk dari pribadi-pribadi yang dia itu bergabung di dalam sebuah partai Islam, sehingga seperti tadi kalau Pak Fuad juga menjelaskan bagaimana partai Islam tapi ngebloknya ke partai yang non-Muslim. Sehingga bagaimana ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena unsur yang terjadi pengurus partai, maaf, atau mungkin anggota partainya yang pas kebetulan ketika itu berarti dia berada bukan berada di Hizbullah, tetapi pribadi Hizbus Syaitan. Ya, itulah mungkin tugasnya SIP, mungkin begitu ya Pak Fuad. Ya, tugas SIP masuk di semua partai Islam, kalau bisa di training semuanya biar kembali seperti tadi Pak Kanto mengusulkan mereka semuanya kalau bisa partai-partai Islam itu kembali menegakkan untuk
Oke, monggo Pak. Saya kira sudah waktunya juga habis. Oke. Mungkin ada trouble dengan HP-nya Pak Sakroni. Baiklah, saya kira sudah sekalian. Jamnya juga sudah menunjukkan jam 10 lebih 7 menit. Dan mari kita tutup pengajian kita pada hari ini dan kita lanjutkan insya Allah pada minggu yang keempat, tanggal 28 nanti. Saya kira kita tutup forum kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol, silakan Pak Gimin. Ini banyak yang juga hadir ini. Jadi silakan kalau masih. Saya sendiri minta maaf, mau pamit dulu nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Maaf, sudah ditutup ini. Oh, sampun Pak. Nggih, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Mohon maaf. Iya, tiba-tiba mati sendiri. Iya. Ya, ma'assalamah. Assalamualaikum.